mungkin bukan cinta pertama kamu, Tristan. Tapi aku cinta terakhir kamu. Gak ada perempuan lain yang bisa merebut kamu dari aku. Gak akan ada yang bisa. Kamu milik aku, Tristan. Milik aku. Ada aja. Aku ngerasa ada yang gak beres di sini. Nadine, kamu kenapa kok bengong? Aku gak apa-apa. Permak baju, permak celana, permak baju. Iya. Tati. Tati. Tati, sini kamu, sini. Kamu apa-apaan ini? Kamu selingkuh ya? Terus kalau aku selingkuh, kamu mau apa? Kamu ini, kamu tuh harusnya malu tahu kepergok selingkuh kayak gini. Kenapa aku harus malu? Aku bahagia kok hidup sama Mas Didit. Kurang ajar kamu ya. Jangan kasar dong sama wanita. Urusan lu apa? Hah? Ya ini istri gua. Dengar ya, siapapun yang kasar sama Tati, berurusan dengan gua. Banyak omong lo ya. Udah bang, Mas, udah berhenti. Bang Gido, aku udah bosan hidup miskin sama kamu. Aku lebih bahagia hidup sama Mas. Dan mulai sekarang, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Ayo Mas. Tati. Sin, Tati, dengerin aku dulu. Tati, dengerin aku dulu. Tati, kamu dengerin aku dulu. Tati. Awas ya. Kebetulan, Kenapa? gua tungguin lo dari tadi. Nih gue minta tolong nih. Sletingnya nih celana gue turun melulu. Gue takut anak kucing gue kelihatan. Bisa aja. Ya. Udah sini coba. Tuh. Ya gampang ini sih, ntar settingnya dibenerin ya. Oke, gue tungguin ya. Oke Bang Yadi, siap. Wah, rusak emang. Aduh. Bang, celana Ayek panjangan nih, pendekin ya. Oh, iya boleh. Sini. Kita aja deh. Bang Gido, Woi, tolong kecilin baju gua bang. Kegedean. kecilin. Iya gua kan kurus. Oke, dikit aja kali ya. Iya dikit aja. Oke, siap. Tau nggak? Si Haidar yang orang hitam itu, justru pakai kacamata, dipecat dari tempat kerjaan. Lah, emang kenapa? Kok sampai dipecat? Dia ketahuan pakai pesugihan mayat perawan. Astagfirullah. Gimana caranya pakai pesugihan kayak gitu? Nah, jadi si Haidar itu ngambil rambut mayat perawan itu dan diikat pakai tali perak. Nah, apapun yang diinginkan Haidar pasti dilakukan sama hantu itu. Oh gitu. Kenapa bisa ketahuan ya? Masalahnya dia kepergok. Pas lagi masukin rambut itu ke tas korbannya, si Atun. aku udah bosan hidup miskin sama kamu. Aku lebih bahagia hidup sama Mas Didit. Dan mulai sekarang, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Bang Gino, ntar Ayah ambil ya. Siap. Ya udah, Ayah juga yang. Ntar aja ya. Oke. Kalau gua bisa ngelakuin pesugihan rambut mayat perawan, gua pasti bisa kaya. Gua akan bikin Tati menyesal seumur hidup karena udah meninggalkan gua. Bang Yadi, Bang, udah kelar nih Bang. Woi, Bang Yadi, ini. Apa
Apaan sih, No? Ini udah kelar tuh cananya, tadi kan minta dibenerin sletingnya tuh, udah bisa turun naik lagi tuh. Nih. Celana. Iya nih. Celana siapa? Lah? Sembarangan aja ngasih celana. Tadi kan Bang Adi sendiri. Benerin dong, nih nggak bisa turun naik sletingnya nih. Udah bisa turun naik nih. Nih, udah kelar ya. Nih. Nih, pegang. Aduh, jangan sekate-kate lo. Gua nggak punya celana kayak begini, apalagi sletingnya yang turun naik. Bisa masuk angin gue. Bang Yadi, ini mah celana lu, kan pernah pakai ngamen sama kita. Sorry Bang Gino nih emang agak-agak pikun. Lu sekate-kate Puy ya. Bang, bilang aja nggak mau bayar. Oke, sok pura-pura lupa lagi. Makanya lain kali nggak usah deh sok-sokan mau permak celana segala ya. Udah deh, nggak apa-apa nih, bawa aja, nggak usah bayar. Aduh, si Gino sekate-kate. Gue bukannya kagak mau bayar. Emang bukan celana gue. Bang, kasihan tuh. Ya salam. Aduh. Apa sih lu aki-aki ributin sama anak muda mau? Ya ini kayak saya kagak punya celana yang begini. Dibilang saya punya celana. Ya iya gue tahu dia emang begitu orangnya pikun lagian daripada ribut-ribut mendingan ngelayat ada yang meninggal di sana ya ilah ribut aja aki-aki ya. Itu si Mirna, kesian masih SMA, meninggal karena sakit. Biarin aja dia meninggal, hitung-hitung pengalaman. Ya bener dah. Udah puyeng lu kalau ngomong sama dia kita jalan dah. Lu sabar lu. Pengalaman pikun. Parah banget tuh orang. Udah Bang, bayar Bang, kasihan Bang anak orang ini celana lu udah pakai. Udah bawa. Bener. Bawa aja begitu. Bener nih bawa aja. Ya bayarin. Baunya sih iya nih. Bau gue nih selangkangannya. Masih SMA? Oh, berarti tuh anak masih perawan dan baru aja meninggal. Gua bisa ambil rambutnya buat pesugihan. Kalau bukan karena gue punya niat balas sakit hati, gue nggak akan ngelakuin ini. Sekarang gue harus buru-buru pergi dari sini. Semoga aja benar. Ini rambut bisa bikin gua kayak Raya. Kalau enggak, percuma aja. Gua udah mati-matian gali kuburan. Hantu yang di kuburan tadi. Kembalikan rambutku. Kembalikan rambutku. Apa ini rambutmu? Kembalikan rambutku. Pantesan Tuhan tuh ngikutin terus. Tapi kalau gue usahain rambut ini, sia-sia dong. Gua udah gali kuburan capek-capek. Jadi si Haidar itu ngambil rambut mayat perawan itu. Apapun yang diinginkan Haidar, pasti lakukan sama hantu itu. Apa benar dia mau nurutin semua perintah gua? Rambut kamu akan saya balikin. Tapi kamu harus nurut sama saya. Gimana? Mau?
saya akan menuruti kemauan kamu. Bagus. Kalau begitu, mulai besok, kamu harus cariin saya uang dan perhiasan yang banyak. Kamu bisa cari itu di rumah orang-orang kaya. Nanti, kalau aku udah kaya, rambut ini aku balikin ke kamu. Duh, si Nadine mana sih? Udah jam segini belum pulang juga. Bikinnya khawatir aja lu, Neng. Khawatir. Gue juga khawatir. Makanya kalau punya anak perawan dijaga dong. Jangan pergi sama orang yang kagak jelas. Emangnya gue yang ngizinin? Mana tahu dia pergi. Mana sih Pok, belum balik juga Nadine, Pok? Belum. Balik. Ini Kemana ya si Nadine? Mana sih Siapa yang belum balik? Hah? Si Nadine. Iya. Mana? Ih, Bang Yadi, bikin panik poro kayak aja sih. Orang dia lagi nungguin Nadine belum pulang-pulang. Kan tadi Nadine pergi sama cowok cakep itu loh, Bang. Yang katanya temennya dari zaman dulu itu. Gua nggak tahu. Yang cakep itu ya klimis ini semua nih gara-gara lu berdua nih ngebiarin anak gue sih pergi sama cowok yang kagak jelas entuh. Pokoknya kalau ada apa-apa sama anak gue, lu berdua kudu tanggung jawab. Kagak lu kada. Enak aja. Apa urusannya sama laki gue? Kasihan deh lo. Mau Nadine itu putih mau apa terserah. Emangnya mau gue salahin siapa? Laki gue, tetangga di sono. Yang disalahin tuh masih berdua ini. Laki lo masih apa? Kan mereka yang perginya tahu. Jangan aja dong, Pok. Emang kenapa lo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Si ganteng. Malamnya, Be. Malam. Halo Nadine. Lu dari mana aja sih? Nya kan khawatir sama lu. Dari tadi tuh Nya telepon kagak bisa-bisa. Ngapa? Iya dari mana sih, Din? Nya, HP Nadine tadi lobet, jadi mati. Gak bisa Nya ngehubungin Nadine. Ya, kenapa kagak diincas? Lu Tristan ya kalau kagak salah namanya. Lu kan dulu sering kemari, Tong. Iya si Kristal. Iya, Be. Temen kecilnya Nadine. Masih inget kan, Be? Ingat gua kata anak gua jalan sama siapa? Emang lu mah kagak apa-apa amat. Kagak bakalan lupa. Pan dulu tuh lu ngurus kering, cacingan. Tapi sekarang lu ganteng banget ya. Buset dah, kayak bule. Cakep. Berondong legit. Yang ganteng aja anak disodor-sodorin. Sini masuk. Udah. Masuk, Din. Aduh, Udah, mendingan ngobrol di dalam aja yuk. Nih tetangga sebelah kan lambe banget. Yuk, buru yuk. Buru. Ini gua. Lu sekarang di mana? Ini kelihatannya udah sukses bener nih jadi orang. Babe mah bisa aja. Cuma bisnis kecil-kecilan doang kok. Tapi sekarang Tristan udah tinggal di sini. Emangnya tadinya di mana? Tadinya kuliahnya di luar negerinya. Terus habis lulus, sekarang Tristan lagi ngelanjutin bisnis orang tuanya. Luar negeri. Berarti lu udah pernah lihat luar negeri ya? Terus dia udah pernah tuh nyobain itu kapal terbang. Abang, ngomong jangan gitu dong, malu-maluin. Masa kesono ke luar negeri jauh-jauh naik getek, kagak mungkin. Oh iya. Babe nya, berhubung udah malam, Tristan pulang dulu ya, pamit. Kasian Nadine juga pasti capek. Wah, buru-buru amat dong, santai aja. Gimana sih buru-buru banget? Belum juga 10 menit ya. Kan kita masih kangen gitu. Kagak kangen ya? Jangan aja ya. Tapi besok-besok Tristan boleh kan main lagi di sini? Wah, boleh banget. Nadine, aku pulang dulu ya. Aku seneng bisa ketemu sama kamu lagi. Gak boleh. Gak ada yang boleh mendekati Tristan. Dia milikku. Gak ada yang boleh merebut Tristan dari aku. Tristan pamit dulu ya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, hati-hati ya. 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 Waalaikumsalam.
Makasih ya, aku udah boleh datang ke rumah kamu lagi. Iya, Udah, aku pulang dulu ya. hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih itu kok bisa lempar-lempar? Siapa kamu? Kenapa kamu lakukan ini ke aku? Apa dia bisa ngeliat aku? Aneh. Nadine, itu sama siapa sih? Kagak ada orang di mari. Allah Akbar. Wah, itu bangkunya harus tembak, wah. Masya Allah. Lah, di rumah ada apanya ini? Harus. Aku harus melawannya. Mau kemana? Dia ngomong sama siapa? Ikutin anak lo kemana? Harus banyak kejedot lo. Din. Wah, kejar anak lo. Nadine, tunggu. Nadine, aduh. Ampun, Nadine. Apaan, Pak? Din, awas Din. Ada apa anak gua lu lihat tuh berantem. Angin gede, angin awas. Nadine, awas. Nadine, awas. Nadine. Lu gak apa-apa kan? Nadine gak apa-apa. Kayak, tunggu gua kasih tau warga dulu. Warga gua kasih tau. Hati-hati Din. Awas, Be. Ada apa nih sih? Ada apa, Pak? Angin. Angin apa nih ya? Aduh, aduh, astagfirullah. Aduh, awas ke bawah tuh. Hati-hati tuh. Awas, ada apa ini lu? Ini lu. Di bawah tidak. Ini. Ini saya, Be. Ya lah, usul itu dia kenapa itu? Awas, hati-hati. Kenapa itu? Astagfirullahaladzim. Orang itu bini gue juga, Ban. Masa gue nggak nolongin? Awas, Bang Kaya. Udah deket. Aduh, ntar dulu dia apa-apain. Jangan. Kan dia ngapa tuh? Dia menggeliat. Aduh. Kotak, Jal. Jangan cekik anak gue. Aku tidak akan melepaskan kamu. Wah, anak gua dicekek tuh. Wah, bener-bener. Wah, itu. Sebentar lagi kamu akan mati. Ini akibatnya kalau kamu mengambil milikku. Kamu sudah berani merebut pacarku. Karena itu kamu harus mati. Kalau saja nggak ada orang di sini, aku pasti bisa mengeluarkan kekuatanku untuk melawan makhluk ini. Itu Bapak Ustadz. Si Dinda kesurupan setan dirocip. Astagfirullahaladzim. Ayo kita sama-sama bacakan ayat suci Al-Quran. Ayo, tak bulan. Allah Akbar. Ya amin, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ta'udu sinnatu wa naum. Mumpung nggak ada yang merhatiin, aku turun sekarang. Gak apa-apa, dia cuma pingsan. Sebentar lagi juga sadar. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh ampun, Pok. Pok dia habis kesurupan tadi, terus naik genteng. Masa sih? Ya. Banyak-banyaklah berzikir, mengingat Allah. Jangan banyak bengong, nanti kerasukan. Iya. Karena setan itu selalu merasuk ke tubuhnya orang yang selalu kosong. Oh, dengerin tuh. Harus rajin ngaji. Iya, Bang. Iya. Berhubung Linda sekarang udah baikan, saya permisi dulu ya. Iya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wabarakatuh. Bini lu. Iya, Mau masuk? Ini bini saya kayaknya. Iya. Wah, ada. Udah, yuk tak apa. Permak baju. Permak celana. Baju, permak. Permak baju. Permak celana. Permak baju, Bu. Mumpung lewat nih, Bu. Nggak saya kasih mahal. Khusus hari ini, setengah harga buat Ibu. Bener ya Bang, setengah harga bajunya? Oh iya, Bu. Setengah harga pokoknya. Tiga piece ya. Apa? Setengah harga? Mau dong? Boleh, Bu. Kalau gitu, Ibu bawa baju-baju yang mau dipermak aja, ya. Oh ya, sebentar ya. Iya. Saya juga mau. Iya, sebentar ya. Ini kesempatan gua buat ngambil uang dan perhiasan mereka dengan nyuruh arwah perawan itu. Ada apa, Beo? Kenapa kamu berisik sekali? Kayaknya ada yang gak beres. Siapa kamu? Aku Isan, Raja Manusia Harimau. Cepat, berikan mustika ular yang sudah kamu ambil. Kamu mau ini? Enak saja. Aku mendapatkan permata merah delima ini dengan susah payah. Kamu tidak berhak atas benda itu. Cepat, berikan padaku. Atau aku akan merebutnya secara paksa. Rebut saja kalau kamu bisa. Serahkan kantong itu. Aku hanya menginginkan mustika ini. Tunggu. Nadine, lihatlah. Akhirnya aku menemukan permatanya. Sebentar lagi kamu akan kembali seperti semula. Dan kita bisa bersama lagi.
Aku harus bisa memiliki mustika ular itu. Nadine. Nadine. Syukurlah Nadine. Akhirnya kamu kembali lagi. Celaka. Aku harus kabur. Kita kejar. Kita aja. Bagus, batu mustika ini mengeluarkan kekuatannya. Akan kugunakan melawan mereka. Nadine. Nadine istriku. Nadine, bangunlah Nadine. Jangan tinggalkan aku. Kamu harus kuat Nadine. Semua ini gara-gara kamu. Nadine, 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 ayo bangunlah. Kamu tidak boleh seperti ini. Rambut ini akan jadi penanda arwah perawan untuk mengambil harta yang gua mau. Ibu-ibu, nih baju udah selesai. Ini punya ibu. Tuh. Ini dua ibu. Iya, ini dan uangnya, Ya, Mas. makasih. Makasih. 3. Oh ini, makasih ya Bang. Ini uangnya, kembalinya ambil aja. Bener Bu. Oh iya. Alhamdulillah. Makasih ya Bang. Sebentar lagi, harta di rumah ini akan berpindah ke tangan gua. Setan! 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 Mana? Katanya gue bisa kayak harta. Mana coba kosong kayak gini.
Gue banyak uang, banyak emas. Gue kaya. Kembalikan rambutku. Kembalikan rambutku. Aku belum bisa balikin rambut kamu. Karena aku belum kaya raya. Karena itu, aku belum bisa balikin rambut kamu. Kalau kamu nggak nurut sama aku, rambut kamu aku bakar. Biar kamu nggak punya rambut selama-lamanya. Jangan. Jangan bakar rambut saya. Bagus. Kalau gitu kamu nurut sama aku. Baik. Aku akan turutin kemauan kamu. Gue banyak duit, gue banyak uang. Aku seneng banget, Nadine. Aku jadi ingat waktu kita masih sama-sama. Tristan, lupain semua masa lalu kamu sama perempuan lain. Yang perlu kamu ingat cuma saat-saat kebersamaan kita. Tristan, kamu gak usah ke rumah ya. Soalnya sama Babe gak ada di rumah. Nanti aku gak mau dapat omongan dari tetangga. Jadi gak enak akunya, gak apa-apa ya. Oh ya udah, nggak apa-apa kok. Yaudah aku pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya Tristan. Aku harus kasih pelajaran sama cewek itu. Kenapa kamu menyerang aku? Dari mana perempuan-perempuan ini datang? Kenapa mereka bisa melihat dan menyerangku? Kenapa arwah ini terus saja mengganggu aku? Salam sejahtera Ratu Ular. Kami diutus Raja Ihsan untuk menjemput Ratu. Ada masalah dengan papaku? Entah. Sebaiknya kita pergi sekarang. Ratu akan tahu nanti setelah kita sampai ke Gua Ular. Ayo. Bangunlah Nadine, kamu jangan tinggalkan aku. Papa? Ma? Kenapa dengan Mama, Pa? Jadi ini maksud Papa dengan meminta pasukan ular untuk menjemputku? Tenanglah Nadine, kamu harus tenang. Dia diserang oleh Kisanjaya menggunakan mustika ular itu. Cerita ke aku, Pak. Mama kenapa? Apa yang terjadi sama Mama? Kisanjaya tidak akan pernah berhenti menyerang kita sebelum dia berhasil menghabisi kita. Kenapa Kisanjaya selalu menyerang kita? Padahal kita gak pernah menyerang Kisanjaya. Aku sengaja memanggil kamu Nadine. Karena aku ingin membawa mamamu pergi dari sini. Supaya lebih aman. Dan aku harap mamamu juga akan cepat sembuh. Dan supaya Kisanjaya tidak bisa menemukan kami. Tapi Pak, Nadine gak mau berpisah lagi sama Mama dan Papa. Terpaksa Papa lakukan.
Karena ini yang terbaik buat kita, Nadine. Baiklah, Pak. Demi kesembuhan Mama, Nadine rela berpisah dengan Mama dan Papa. Walaupun semua ini sangat berat untuk Nadine, Pak. Terima kasih anakku. Dan kamu juga harus hati-hati selama kamu jauh dari Papa. Nadine berharap semoga Mama cepat sembuh seperti sedia kala, dan kita bisa berkumpul kembali. Iya sayang, kita sama-sama berdoa. Masya. Oh iya. Ibu-ibu tahu nggak? Tadi malam rumah saya kemalingan. Uang sama perhiasan saya habis dibawa maling. Waduh. Terus rumah Ibu Siti yang di samping rumah saya itu juga kemalingan. Uang sama perhiasannya yang udah disimpan bertahun-tahun, raib juga dibawa maling. Aduh, serem banget ya. Iya. Udah nggak aman kampung kita, ibu-ibu. Kok bisa kemalingan ya? Pasti tuh ya pintu sama jendelanya kagak kekunci kali. Sotoy lu, Mpok. Namanya Mami lebih pinter kali. Kok itu pintu sama jendelanya udah saya periksa, udah saya kunci semua. Assalamualaikum. Salam. Ini pasti nih biang kerok ya. Berhenti. Dulu. Lo dengerin baik-baik ya. Sekarang nih kampung kita kagak aman. Berarti lo berdua nih kerjanya kagak bener. Hah? Lo ngamanin apa? Lo berdua tuh jalan-jalan doang. Bagaimana sih lo kerjanya kagak becus lo ya berdua ya? Bener. Jangan seujon. Kata Pak Ustadz itu kagak boleh, kalau seujon itu dosa. Itu rumah padahal udah kekunci ya, jendela semua ventilasi semuanya ketutup. Tapi kenapa ada maling? Wow, pada cerah. Jangan-jangan apaan tuh? Ada orang pakai pesugihan lagi. Hah? Tusuk gigi? Pesugihan? Tugas lu berdua ya, lu dengerin. Tugas lu harus cari tuh orang yang pakai pesugihan. Iya. Siap. Terus. Weh. Suwe banget. Permak celana, permak baju. Gua harus cari mangsa yang lebih kaya dari kemarin. Biar uang yang gua dapat jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Permak baju, permak celana. Permak baju, permak celana. Woi, bisik. Lu ngapain di depan rumah gue? Sombong banget nih orang. Maaf Pak, saya cuma mau nawarin aja, siapa tahu Bapak celananya atau bajunya ada yang mau dipermak gitu. Hah? Dengar ya. Baju saya itu mahal-mahal. Kalau dipermak sama tukang keliling macam Anda, yang ada bukan jadi bener, malah rusak baju-baju mahal saya. Terus, sekarang ngapain dia ada di sini? Pergi nggak? Soalnya sebentar lagi tamu saya akan datang. Bisa-bisa dia nggak bisa masuk karena ngeliat gembel ada di depan rumah saya. Sekarang pergi. Pergi kamu. Lihat aja ya orang kaya sombong. Gua akan jadiin lo korban gua selanjutnya.
gue harus taruh beberapa helai rambut mayat perempuan di kamar ini. Seperti dengar suara orang. Nggak mungkin. Itu hanya perasaan saya saja. Nggak mungkin saya dengar suara orang. Bang, kapan ya rumah kita tuh bisa balik lagi? Ayah kangen banget, Bang. Nih kayak gini nih, siang-siang kita duduk di bale-bale, terus ada angin, kelebat, enak banget, adem dah. Nah kalau di sini kita duduknya di mari depan pintu, yang ada bukan angin yang kelebat-kelebat, no, tetangga rusuh, bikinnya emosi aja. Yang ada gue banyak dosa di mari. Bikin ribut mulu, masalah. Iya, gue juga tahu. Yang ngomong begitu, kita mah tenang aja, doa dapat rezeki biar cepet-cepet balik ke rumah. Bikin puyeng kepala aja. Lagian juga buat gue kan tuh rumah bener-bener memori. Manis kecutnya di situ, kita tenang aja lo. Tadi ada rezeki balik. Nya, Babe, doain Nadine ya, Be. Semoga Nadine suatu saat nanti dapat rezeki dari Allah yang banyak gitu. Karena dengan rezeki itu Nadine bisa belinya ame Babe rumah. Ya, Be, nya. Iya. Din, hanya Babe sama Nyak mah gimana ya? Lu kagak usah ngomong kayak gitu. Entar lu pusing palanya, kagak usah cari duit dah, lu Babe aja cari duit ya. Lu doa, bantu doa. Ya, tenang aja. Iya, kagak usah, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kristal. Tristan, Oh, nama iya. orang udah ganti-ganti. Iya, Begininya nih. Wah, seger amat muka lu. Bangun. Enggak. Din. Din. Lu ngomong di situ, duduk dah sebelah anak gua ya. Minuman bikinin. Oh, kirain matanya lagi sakit. Kagak, minuman bikinin masukin ya. Buru berdua, Iya. ngapain juga. Dia ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Yang santai Tinggal dulu ya. bentar aja. Babe sama Nya mau kemana? Bikin minum. Babe mau nonton film Nadine. Ya. Ini siang, kagak ada. Ada, ulangannya lu kagak tahu apa. Santai dulu, tahu aja kepo banget sih. Kamu dari mana? Tadi aku dari rumah kok. Nyak sama Babe lucu ya, nggak pernah berubah. Kurang ajar. Nih cewek masih aja perhatian sama Tristan. Kenapa sih Tristan suka banget sama dia? Lihat aja, aku bakal bikin perhitungan. Ini godok dulu nih. Iya, nggak Habis. apa-apa. Kayak Iya, kalau gue liatin mah belakangan ini si siapa Tristan sering muat ke rumah ya. kagak apa-apa. Ya, pan siapa tahu tuh ya. Bisa CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Tuh kayak di sinetron-sinetron, ya kan? Balik lagi Bisa sama lu. mantan. Iya, kagak apa-apa, gue mah setuju aja. Pan kita juga udah kenal tuh sama keluarganya. Keluarganya dia kan baik banget tuh, ya. Dianya juga anaknya sopan. Terus masa depannya juga bagus. Ya, siapa tahu dia jodoh. Nadine sama si Tristan nikah, ya kan? Terus kita juga keangkat dah tuh.
Keluarga kita jadi keluarga orang kaya. Gue mah setuju aja, Tristan orangnya kan udah ganteng, sukses lagi, ya bisa ngangkat keluarga namanya. Iya, terus Gitu. Kalau kita udah begitu, jualan nasi uduk juga kagak? Ya jualan aja tetep, itu memang udah 7 turunan mata pencarian kita, bagaimana sih? Biasa-biasa aja dah, sekarang mah ikhtiar aja, ikhtiar udah. apa? Mereka ngarapin cewek itu menikah sama Tristan? Nggak boleh. Itu nggak boleh terjadi. Aku harus kasih mereka peringatan. Kenapa lu? Itu udah sapi. Tolong. Nadine, Tristan. Ya, Bape. Nadine. Nadine. Ya Allah ya, ini aku kenapa begini nih kalau matiin ini? Api itu, wajah itu kayak wajah hantu yang kemarin. Aku harus matikan kompor secepatnya. Nadine. Kamu di sini aja ya, biar aku yang matiin kompornya. Kurang ajar. Mereka malah makin mesra. Tristan yang matiin. Iya, iya kayak hidup apinya. Aduh. Awas kebakar lu. Sakit. Iya, iya, iya. Jangan dipegang sakit. Kok hilang? Nya nggak apa-apa. Kayak apa gimana lu, mata lu buruk apa dilihat di tangan gua? Ya udah biarin ntar disalapin ya. Jangan disentuh. Lu mana lu Tristan? Tinggalin aja lu. Ayo bukan ayo udah. Pakai salep. Makanya lu hati-hati dong kalau masak begitu. Sakit. Sebenarnya mau kamu apa? Kenapa kamu selalu mengganggu kami? Mulai sekarang, kita punya urusan. Nadine, lu tuh ngomong sama siapa sih? Sebenarnya ada apa? Kok kamu ngomong sendiri? Enggak ada apa-apa kok. Daerah rumah sini tuh emang bener-bener horor, serem. Aduh, kemarin tetangga kerasukan. Nah sekarang kita nih didatengin juga, digangguin. Aduh, Din, gimana dong? kayaknya mah kudu yasinan ini ngundang warga di rumah ini ya. Iya. Ngeri amat romannya. Bener kagak? Iya, ntar yang ada gue dicektek lagi Ya lama-lama udah nih. dia ntar diatur dah gimana caranya kita yasinan di mana dah. Enggak ntar diatur aja dah. Duitnya juga belum ada lu ah. Ya. Astagfirullahaladzim, kenapa laciku nggak terkunci kayak gini ya? Bang, uangku kosong. Uangku kemana nih? Maling! Di rumahku ada maling! Tolong, ada maling! Aidin? Neng? Iya. Bapak, ibu-ibu semuanya, saya sekeluarga, anak saya Rokaya. Ucap terima kasih banyak telah doain rumah saya ya. Iya Cang, sama-sama. Namanya juga tetangga. Iya. Maling! Aduh, ada maling di rumah siapa tuh? Aduh, jadi serem dah ayah. Maling merajalela. Aduh, nanti gimana dong kalau rumah ayah ikutan dimalingin? Takut. Lebay lu. Maling juga mikir kali.
mau nyolong apaan di rumah lu? Kagak ada apa-apanya. Iya. Centong aja nggak punya lo. Udah. Gak usah ribut terus. Ayo kita lihat, kita samperin. Udah buru-buru lihat. Lihat. Ayo deh. Awas. Aduh, abang, nggak usah pergi deh bang. Abang di sini aja. Aduh, aku takut nanti aku kesurupan lagi bang. Nggak usah deh. Aduh, kalau abang nggak ngikut ngejar maling, nggak enak sama Bang Saben nih. Nggak usah, di luar aja. Udahlah, Bang. Ayah juga kagak mau ikut. Takut. Nanti giliran keluar ketemu malingnya. Ayah dimalingin Bang, dicolong. Nggak mau. Malingnya berewokan, badannya gede. Serem botak lagi. Kan lu gimana sih? Botak bewokan. Kok takut sama yang bewokan? Iya, maling juga geli sama lo. Masuk. Loh, ayo pulang dulu ya. Aduh, pulang sendiri deh, takut Yaudah deh, Assalamualaikum ya. Lu pulang. Ayo, obat nyamuk udah dibakar belum? Lumayan juga pendapatan hari ini. Kalau kayak begini tiap hari, gue bisa cepet kaya raya. Kembalikan rambutku. Bang Gido, aku udah bosan hidup miskin sama kamu. Aku lebih bahagia hidup sama Mas. Dan mulai sekarang, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Ada satu tugas lagi. Kalau kamu mau rambut ini dibalikin, kamu harus balas dendam aku sama Tati. Dan juga selingkuhannya. Dan kalau kamu berhasil, maka rambut ini aku akan balikin sama kamu. Mas, gimana nih? Bang Gido belum mau daftar gugat cerai ke pengadilan. Kalau kayak begini, aku jadi makin lama aja nikahin kamu. Tapi, coba kamu kasih uang deh. Pasti beres. Iya. Kalau gitu, aku besok datengin ke rumah Gino. Aku kasih dia duit. Biar dia cepet-cepet nyerahin kamu. Iya, Mas. Biar kita cepet-cepet nikah. Dan aku udah gak sabar pengen cepet-cepet nikah sama kamu. Iya sayang, aku juga sama. Udah gak sabar. Ini ada apa ya? Mas, aku takut sekali, Mas. Rumah kamu ada hantunya ya? Bertahun-tahun aku tinggal di sini gak ada apa-apa. Baru kali ini. Aku takut, Mas. Hantu. Aku juga takut. Hantu. Ampun. Gimana ini? Aduh. Tati, sini. Tati, kesini Tati. Cepat. Tati. Tati. Tolong. Astagfirullahaladzim. Nanti dia tolong. Buruan, itu si Tati. Tolongin. Kristal. Lu gimana aja lagi lu. Tolongin. Kalian takut mama makanya aduh itu. Bagaimana sih lu? Lu kan hansip. Nadine, kita harus segera menolongnya. Iya. Gimana aku bisa nolongin Potati? Aku nggak bisa menggunakan kekuatanku. Karena di sini ada Tristan